Kembali belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan muniran. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsiran amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil fursah al-mubarakah insyaallah fi hadzal sabah. Sanawasil darsana, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Waqat tawaqafna, dan kita berhenti di bab na'at, dan kita telah mengetahui bahwasanya na'at itu tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua pembagian, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Walhamdulillah kita telah mempelajari tentang na'at hakiki, dan insya Allah sedikit kita akan mereview ulang dan mengulas apa itu na'at sababi. Na'at sendiri itu adalah bentuk masdar dari kata na'ata yan'atu na'tan, yang artinya mensifati, sebagaimana dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat. Dan kata sifat meminta adanya kata lain untuk disifati. Ini sedikit pengertian tentang na'at yang kemarin mungkin belum sempat tersampaikan. Oke, kita telah paham terkait na'at hakiki, dan kita sedikit masuk dengan na'at sababi, pembahasan na'at sababi. Baik. Na'at sababi. Na'at sababi fahuwa ma rafa isman zahiran muttasilan bidhamir ya'udu ilal man'ut. Jadi na'at sababi itu adalah isim yang menjadi sifat bagi isim yang masih berhubungan dengan man'ut. Penghubung antara man'ut dan isim yaitu adanya dhamir yang melekat pada isim setelah na'at. Nah, penghubung antara man'ut dan isim yaitu adanya dhamir yang melekat pada isim setelah na'at. Jadi ada man'ut, ada na'at, ada isim, dan dalam isim itu ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Lalu keadaan i'rab na'at sababi ini, dia tidak mengikuti dari semua aspek, hanya beberapa aspek saja. Yaitu na'at itu mengikuti man'ut dari sisi apa? Dari sisi i'rab. Dari sisi i'rab. Dari segi ma'rifat nakiroh, dan i'rabnya itu ikut rofa, nasab, atau jar. Sedangkan muzakkar dan muannasnya dia tidak ikut. Muzakkar dan muannasnya dia ikut kepada isim setelahnya. Itulah perbedaan na'at sababi dan na'at hakiki. Kalau na'at hakiki, muzakkar dan muannasnya tetap ikut kepada man'ut atau isim sebelumnya. Kalau na'at sababi, muzakkar dan muannasnya ikut isim setelahnya. Dan na'at sababi di sini wajib mufrad. Na'at sababi wajib mufrad. Walaupun man'utnya nanti jamak atau bisa musanna. Baik, kita masuk ke contoh. Ja'at talibu al-karimatu ummuhu. Ja'at talibu al-karimatu ummuhu. Telah datang seorang siswa, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu yang mulia ibunya. Yang mulia ibunya. Ja ini adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi wat talibu fa'iluhu marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu. Nah, wal karimatu na'tun lil man'ut at-talib. Dan ummuhu jadi apa di sini? Ummuhu di sini menjadi fa'il. Fa'il untuk al-karimatu. Nah, itu nanti akan Anda bahas ketika menjelaskan terkait hukum na'at ini. Jadi na'at sababi kita lihat al-karimatu. Al-karimatu
dia ikut kepada tolib dari sisi apa? I'rab dan ma'rifatnya. Jadi i'rabnya akan sama al-karimatu dengan at-tolib, yaitu sama-sama rofa. Dan ma'rifatnya pun ikut juga. Jadi al-karimatu sama at-tolib sama-sama ma'rifat. Akan tetapi mudzakkar muannasnya tidak ikut kepada tolib. Tolib laki-laki. Lalu ini al-karimatu muannas. Kenapa? Karena al-karimatu dia ikutnya ke isim setelahnya ummun, ibu, muannas. Dan tentu harus pada isim setelahnya harus ada domir yang mengikat, dan domir ini kembali kepada siapa? Kepada man'utnya al-karim, yaitu kembali kepada tolib. Ilahuna hal fahimtum? Sampai sini paham? Baik. Masuk contoh yang kedua itu untuk rofa tadi. Contoh yang kedua, ra'aitu talibina al-mujtahida ustadzuhum. Nah, diingat kenapa naat ini harus wajib mufrad. Naat sababi wajib mufrad walaupun man'utnya jama. Ra'aitu fi'il fa'il atau libina maf'ul bih wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jama'u mudzakkar salim. Ya, at-talib. Al-mujtahid itu adalah na'at. Ustadzuhum ini susunan idhofah mudhaf ilaih dan dia menjadi fa'il untuk siapa? Mujtahid. Untuk mujtahid, untuk na'at. I'rabnya seperti apa? Ra'aitu fi'lun fa'il. At-talibina maf'ulun bihi, dia juga jadi man'ut. Man'ut buat siapa? Man'ut buat mujtahid. Dan mujtahid tentu dia menjadi na'at untuk at-talib. Dan perlu diketahui, kenapa di sini na'at sababi wajib mufrad? Nah, kenapa na'at sababi di sini wajib mufrad? Dan kenapa isim setelahnya menjadi fa'il untuk na'at sababi? Taib. Jadi na'at sababi ini dia adalah isim yang beramal amalan fi'il. Nah, begitulah susunan fi'il dan fa'il. Ketika kita telah menyelesaikan, mengkhatamkan bab fa'il, kita akan mengetahui bahwasanya susunan fi'il fa'il, fi'ilnya wajib mufrad. Walakin fa'ilnya boleh jama', boleh lebih dari mufrad, boleh musanna, boleh jama'. Tanpa harus kita ikutkan tanda jamaknya di fi'ilnya. Itulah susunan fi'il fa'il. Contohnya, ja'at talibun. Nah, ja'at talibuna. Ja'a itu adalah fi'il madinya mufrad, ja'a. At-talibuna itu jamak mudzakkar salim. Nah, maka di situ boleh, bahkan memang seharusnya seperti itu. Jumlah fi'il fa'il, fi'ilnya wajib mufrad, fa'ilnya boleh jamak. Dan inilah kias kepada na'at sababi. Nah, karena na'at sababi yang di sini bentuknya sighahnya adalah isim fa'il. Nah, jadi ada isim-isim yang beramal amalan fi'il, dan isim-isim yang beramal amalan fi'il itu ada 7. Salah satunya adalah isim fa'il dan sifah musyabahah, sifat. Jadi di antara 7 itu ada 2. Nah, 2 yang kita ketahui di sini beramal amalan fi'il, yaitu isim fa'il dan sifah musyabahah. Ketika isim fa'il atau sifah musyabahah ini menjadi na'at, khususnya na'at sababi, maka dia wajib mufrad karena dia dikiaskan menjadi fi'il di sana. Dan isim setelah na'at sababi itu adalah fa'ilnya. Begitu.
Oleh sebab itu mudzakkar muannasnya tidak ikut kepada man'ut, tapi ikut kepada isim setelahnya. Sebagaimana fi'il. Ketika keadaan mudzakkar muannas dia ikut kepada fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muannas maka fi'ilnya pun harus dikasih penanda muannas. Contohnya ja'at Hindun. Hindun adalah fa'il bagi ja'a dan dia muannas. Maka pada fi'ilnya harus diberikan penanda muannas. Sampai sini paham? Tidak usah difikirkan bagaimana tafsilan dari isim yang beramal amalan fi'il. Insya Allah akan ditemukan nanti pada kitab-kitab yang akan datang atau kitab-kitab yang lebih tinggi sedikit daripada kitab ini. Jadi hanya pada saat ini ya kita hanya memberikan tasawur, gambaran agar kita memahami struktur dari na'at sababi. Ilahuna al-fahimtum, faham? Insyaallah fahimna. Oke, baik, barakallahu fiik. Untuk contoh yang berikutnya, ini ada marartu bit talibati najihi akhuha. Nah, sama seperti tadi, an-najihi sudah jelas ini sighah dari isim fa'il. Najaha yanjahu wa huwa najihun. Nah, najihun adalah isim fa'il. Oke, baik. Nah, jadi sama dan itu tadi jumlah fi'aliyah dan ada juga untuk jumlah ismiyah. Hadhil hadiqatu al-jamilu manzaruha. Nah, ini jumlah ismiyah. Hadhihi isim isyarah ma'rifat. Dan dia sebagai mubtada. Al-hadiqah dia isim dan sebagai badal. Badal bagi hadhihi. Taman ini, nah, al-jamilu dia sebagai apa? Naat kepada hadiqah. Hanya mengikuti dari sisi i'rab dan juga ma'rifat nakirah. Lakin mudzakkar muannasnya ikut kepada isim setelahnya. Kalau ditanya khobarnya mana? Mana khobarnya? Nah, maka khobarnya ini hanya mahal aja. Fi mahali raf'in. Manzo ruha. Begitu. Manzo ruha. Hadhil hadiqatul jamilu manzurruha. Inilah khabarnya. Marfu, marfu. Manzurruha, susunan idhofah. Inilah khabarnya. Begitu pula dengan contoh yang keempat. Hadzal baitul wasi'atu ghurafuhu. Hadzal baitu. Rumah ini luas kamarnya, ghurafuhu, kamar-kamarnya. Baik. Sampai sini paham? Hal fahimtum ila huna? Hadzal baitul wasi'atu. Al-wasi'ah menjadi na'at untuk baitu. Dari sisi apa dia ikuti? Dari sisi i'rab rofa. Makanya rofa dengan dhammah. Dan juga dari sisi ma'rifat nakirah. Dan dia mengikuti dari sisi ma'rifatnya. Sama-sama ma'rifat. Lalu kenapa dia mu'annas? Karena dia mengikuti gurof. Gurof ini adalah jamak taksir li ghairil akil. Untuk yang tidak berakal. Sebagai kaidah kemarin yang telah diberikan,
Jamak taksir yang tidak berakar dia dihukumi mu'annas. Setiap jamak taksir yang tidak berakal dia dihukumi mu'annas. Oleh sebab itu ghuraf ini jamak taksir dari ghurfah. Dia dihukumi mu'annas. Dan hunya adalah dhamir muzakkar, kembali kepada al-bait. Gitu. Inilah susunannya. Ghuraf dia menjadi khabar. Ini jumlah ismiyah, mubtada khabar. Ilahuna al-fahimtum? Faham? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau tidak, tafadhol tuliskan faham atau tidaknya, agar Anda bisa leluasa untuk melanjutkan pembahasan. Takutnya kita lanjut saja, tapi di antara teman-teman atau asatidzah masih ada yang belum paham terkait dengan perkataan Ana atau penjelasan Ana. Silakan. Baik. Kita lanjut ke babul atof. Babul atof yaitu adalah bab tentang penyandaran. Dan atofun juga sama seperti naat, yaitu tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua pembagian. Atof nasaq dan atof bayan. Atof nasaq ini adalah yang mana ada kata yang dia dipisahkan oleh huruf atof. Dan huruf atof itu ada 10, dan masing-masing dari huruf atof itu memiliki maknanya. Memiliki maknanya. Yang pertama wawu maknanya menunjukkan mutlaqul jam'i, dan fa menunjukkan makna tartib, dan tidak dipisah oleh waktu yang lama. Dan ini sangat penting sekali kita memahami makna setiap huruf dalam ilmu nahwu. Untuk memahami sunnah bahkan Al-Quran. Lalu summa memiliki makna yang sama dengan fa, yaitu tartib, tapi dipisah oleh selang waktu yang lama, tidak seperti fa. Au menunjukkan makna takhir atau ini juga memiliki makna atau terjemahan atau, tapi faedah atau maknanya ta'yin untuk menentukan antara ma'tuf atau ma'tuf alaihnya. Gitu. Lalu la ini juga berfungsi sebagai huruf atof. Nah, tapi dia hanyalah la nafiyah biasa. La nafiyah biasa. Bukan la nafiyah lil jins. Lalu ada lakin. Lakin artinya apa? Melainkan atau tetapi. Bal ini memiliki dua makna. Dia bisa bermakna lakin atau bahkan. Bagaimana cara dia bermakna lakin? Nah, bal ini bermakna lakin apabila didahului nafi atau nahi. Dan bal diartikan bahkan kalau sebelumnya kalimat amar atau bentuk kalimat positif. Ini ada dua contoh dari modelnya. Gitu. La tusahib al-kaslana bal mujtahida. Kita jelis hadian bal masughiyan. Hendaklah kamu duduk bahkan mendengarkan. Bahkan dengarkan. Gitu. Hatta. Nah, hatta juga. Hatta artinya hingga atau sampai. Nah, syaratnya kalau antum ingin memaknai hatta ini huruf atof, maka syaratnya bahwa ma'tuf alaihnya harus merupakan bagian dari ma'tuf. Begitu. Dan imma. Nah, imma ini tidak ana masukkan di sini ya. Karena yang roji sebagaimana pendapat dari penulis kitab Mukhtasar Jiddan, imma bukanlah huruf atof. Bukanlah huruf atof. Karena emang atof kan itu apa? Wawunya. Penjelasannya ada di kitab. Baik. Atof nasab kita telah paham yang tadi. Nah, atof bayan. Atof bayan
itu adalah tabi juga yang menyerupai sifat. Memiliki fungsi apa? Menjelaskan sebagaimana namanya. Sebagaimana namanya. Yaitu menjelaskan hakikat yang dimaksud agar terungkap. Oleh sebab itu, ataf bayan ini memiliki persamaan dengan badal, juga dengan naat. Lalu di mana sisi persamaan ataf bayan dan di mana sisi perbedaannya antara naat dengan badal? Tapi Ana akan bahas sedikit, mungkin sampai 8 menit. Jadi persamaan dan perbedaan ataf bayan dan badal dulu pertama. Jadi sisi persamaannya itu ataf bayan dengan badal sama-sama menjadi objek pembahasan ya. Nah, ini contohnya mungkin sedikit kayak mirip badal. Akhuka ini sebagai pengganti dari Zaid. Nah, ini mungkin persamaannya seperti itu. Tapi kalau perbedaannya, nah, ataf tidak terdiri dari isim domir. Sedangkan badal sebaliknya. Nah, badal itu bisa terdiri dari isim domir. Itu sisi perbedaan ataf bayan dengan badal. Lalu ataf bayan dan matbu'nya, ataf bayan dengan yang diikutinya, pada kebanyakan kasus selalu sesuai dari segi nakiroh ma'rifat. Contohnya Zaidun akhuka. Meski terdapat perbedaan juga. Adapun badal tidak. Nah, kalau badal tidak. Ataf bayan hanya mengikuti, ini yang paling bagusnya perbedaan ataf bayan dengan badal. Ataf bayan hanya mengikuti matbu yang mufrad, bukan jumlah, sementara badal terjadi pada keduanya. Maksudnya badal itu mengikuti jumlah, bisa mengikuti jumlah. Banyak di Al-Qur'an contohnya. Nah, kalau ini Zaid ini mufrad. Zaid ini mufrad. Nah, lalu kebanyakan kalau ataf bayan itu hanya apa? Ataf bayan hanya mengikuti yang mufrad saja. Tetapi kalau badal, dia bisa sebaliknya. Dia bisa mengikuti yang mufrad, bisa juga mengikuti yang jumlah. Kalau ataf bayan tidak bisa dia mengikuti jumlah. Karena dia tugasnya hanya menjelaskan satu kata yang mufrad. Itulah perbedaan ataf bayan dengan badal. Kalau perbedaan ataf bayan dengan naat, nah, bentuk ataf bayan itu adalah isim jamid. Sedangkan naat dari isim mushtaq. Apa itu isim jamid? Isim jamid itu adalah isim yang tidak ada tasrifannya atau tidak berasal dari asal usul kata. Jadi memang plek kata itu diletakkan oleh orang Arab yang memang begitu, tidak ada tasrif asalnya. Berbeda dengan isim mushtaq. Contohnya tadi contohnya isim mushtaq itu jalisun. Itu asalnya dari kata apa? Jalasa. Begitu. Kalau isim jamid contohnya apa? Seperti kursiyun. Tidak ada asal dari kursiyun. Begitu. Baik, mungkin itu sekilas perbedaan ataf bayan dengan badal dan perbedaan ataf bayan dengan naat. Untuk lebih lengkapnya akan kita kaji lagi di bab badal insyaallah. Oke. Baik. Sampai sini paham? Insyaallah kita akan lanjut ke bab tauhid.
Baik, alhamdulillah. Bisa tolong di-share ikhwah panitia file dari kitab Mukhtasar Jiddan bab taukid. Baik, tafadhol dibaca oleh antum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babut tawkidi. At-tawkidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Babut tawkidi wa huwa tabi'u ar-rafi'u lil ihtimali. Sahih. فإذا قلت جاء زيد يحتمل أن يكون الكلام على تقدير مضاف Iya, ala takdiri mudhafin. وتقدير جاء كتاب زيد أو رسوله. فإذا قلت جاء زيد نفسه ارتفع الاحتمال الاحتمال Irtafa'a al-ihtimalu. Irtafa'a yartafi'u fi'il. ارتفع الاحتمال. فإذا قلت جاء القوم يحتمل أن الذي جاء بعدهم. فإذا قلت جاء القوم كلهم ارتفع الاحتمال. Hasbuk, cukup. Bab taukid, bab penegasan. Wa huwa, afwan, sedikit scroll ke atas, terjemahan kita terjemahkan perkataan dari musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurrum. Taukid adalah tabi, isim yang mengikuti muakkad. Muakkad adalah isim yang dikuatkan, berarti dia berada di sebelum lafal taukid. Dia mengikuti dari sisi apa? Rafa, nasab, khafat, dan ma'rifat. Tidak mengikuti nakirah. Kenapa? Nanti akan ada rincian dan bahkan ada perselisihan di syarah nanti. Baik. Bab taukid disyarah oleh penulis kitab Mukhtasar Jiddan Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu taala. At-tabi'u. Nah, taukid itu adalah isim yang mengikuti, yang tugasnya apa? Ar-rafi'u, mengangkat, lil ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang terkandung di dalam kalam, yang terkandung di dalam suatu perkataan. Itulah fungsi dari taukid, untuk menguatkan dan bahkan menghilangkan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada atau multi tafsir. Contohnya ja'a zaidun. Nah, contoh ja'a zaidun. Ketika ada orang yang mengatakan ja'a zaidun kepada antum, maka ini akan melahirkan sedikit kemungkinan karena tidak adanya lafal taukid di sana. Pertama, apakah itu benar Zaid yang datang, orang yang bernama Zaid yang datang, atau bukunya Zaid? Gitu. Jadi seakan-akan orang yang mengatakan ja'a Zaidun ingin mengatakan bukunya Zaid telah datang, tapi dia langsung menisbatkan kepada nama Zaid seutuhnya. Maka dikatakan oleh pensyarah di sini yuhtamalu ayyakuna al-kalamu ala takdir mudhaf. Masih dimungkinkan dalam kalimat ja'a Zaidun masih dimungkinkan kalimat itu ada takdirnya atau mudhaf yang dibuang. Kita lihat takdirnya seperti ini. Ja'a kitabu Zaidin au rasulihi. Telah datang kitabnya Zaid atau rasulihi, orang yang mengutusnya. Gitu. Nah, inilah kemungkinan yang ada. Salah satu kemungkinan yang ada diberikan oleh pensyarah di sini. Maka fa'idza qulta, maka apabila kamu katakan ja'a Zaidun nafsuhu irtafa'al ihtimal. Nah, maka kalau antum katakan telah datang Zaid nafsuhu, dirinya. Nah, di sini kita ketahui bersama nafsuhu adalah lafal taukid. Nafsuhu lafal taukid. Untuk menguatkan Zaid. Telah datang dirinya, benar-benar dirinya si Zaid. Maka apakah masih ada kemungkinan yang terdapat dalam kalam tersebut? La.
beliau katakan di sini irtafa'a al-ihtimal, telah hilang kemungkinan yang tadi. Gitu. Taib itu contoh untuk yang mufrad, sedangkan contoh yang jamak yang banyak ini ada telah diberikan oleh pensyarah juga. Wa idza qulta, maka apabila kamu katakan ja'al kaum, telah datang satu kaum, gitu. Atau antum menerima kalam ini dari orang lain, telah datang satu kaum, ja'al kaum. Iya, ini mufid, dia disebut kalam, gitu. Tapi masih ada kemungkinan yang ada di dalamnya. Yuhtamalu anna alladhi ja'a ba'duhum. Nah, masih dimungkinkan dalam kalimat itu takdirnya apa? Telah datang sebagian dari mereka. Apalagi orang Indonesia kebanyakan mengatakan itu kayak hal aslinya, padahal tidak dengan kenyataannya. Apalagi di Arab. Di Arab pun seperti itu. Baik dari masa keemasan Islam atau bahkan masa zaman sekarang. Banyak sekali ya pendusta, misalnya seperti itu. Oleh sebab itu perlu adanya lafal-lafal taukid. Lafal-lafal taukid. Salah satunya inilah. Nah, isim taukid yang untuk menguatkan isim sebelumnya. Kalau untuk fiil sudah ada lafal taukidnya. Antum bisa berikan qad pada fiil madi atau ditambahkan lam taukid atau nun taukid. Nah, bisa antum itu untuk menegaskan. Maka fa idza qulta, maka apabila antum katakan ja'al qaumu kulluhum, irtafa'al ihtimal. Maka kemungkinan tersebut akan hilang karena antum sudah menyertakan lafal taukid kulluhum. Telah datang satu kaum kulluhum, setiap dari mereka. Jadi tidak ada tersisa satu pun yang tidak ikut. Nah, yang tidak datang. Semuanya datang. Begitu. Baik, paham insyaallah. Istamir, tafadhol iqra. Selanjutnya at-tawkidu tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه نحو جاء زيد نفسه فزيد فاعل ونفسه توكيد له وتوكيد وتوكيد المرفوع مرفوع ونسبه نحن رأيت زيدا نفسه فزيدا مفعول ونفسه توكيد له وتوكيد المنصوب منصوب وخفضه نحن مررت بزيد نفسه فزيد مجرور بالباء ونفسه توكيد له وتوكيد المجرور مجرور وتعريفه كما رأيت في الأمثلة ولم يقل وتنكيره لأن ألفاظ التوكيد لأن ألفاظ التوكيد كلها bukan كلها betul. Kenapa kullaha? Karena ada an. Apa? Karena ada an. Iya, tapi kemana dia larinya kullaha ini? Lafzan taukid. Lah. Ini kan tabi ya. Taukid itu adalah isim yang mengikuti apa? Isim yang dikuatkan. Lalu kullaha ini menguatkan isim yang mana? Coba langsung dipraktekkan. Kita lihat baca li'anna alfadho atau kidi kullaha. Li'anna alfadho atau kidi kullaha. Kullahanya ini yaudu kemana? Kembali kemana? Atau mengikuti mana? Lah, bukan taukid. Bukan taukid. Emang kullaha ini dia lafal taukid. Tapi dia mengikuti isim yang mana? Isim yang mana? Alfadho atau at-taukidi? Alfadho. Ikut kemana? Ke mudhofnya, ke isimnya anna. Baik, lanjut. Ma'arifu. Nah, ini adalah khobarnya, khobar anna. Ma'arifun. Fala tattabi'un nakirata. Fala tattabi'u an-nakirata.
ma'arifun fala tattabi'un nakiratan Iya. wa aja wa ajaza dzalika al alku alkifa Yes. alkufiyun. Iya, orang-orang ahli Kufah maksudnya. Nahnu sumtu syahran kullahu faja'alu kullahu tawqitan li syahr li syahra li syahran walam yaw walam Yujibu. yujabu Enggak. Yujibu. walam yujibu Hmm? matob Mutabaqatahu matobakotahu lahu fi tankiri. fi tankiri. Baik, iya. Betul, sahih. Kullaha tadi adalah lafal taukid juga. Nanti kita akan mengenal apa saja lafal-lafal taukid karena nanti ada lafal taukid lafzi sama taukid ma'nawi. Taib at-taukidu tabi'unil mu'akkadi fi raf'ihi. Ini hanya memberikan contoh-contoh taukid yang mengikuti dari sisi rofa, sisi nasab, sisi khafad dan sisi ma'rifat. La sisi tidak pada sisi nakiroh, akan tapi ada penjelasan ya untuk kenapa Ibnu Ajurum tidak menyertakan sisi nakiroh. Taib. Untuk lafal taukid yang mengikuti i'rab rofa ini sudah ada di atas, contohnya pun diulang lagi, hanya saja ini disertakan i'rabnya bagaimana. Ja'a Zaidun nafsuhu. I'rabnya ja'a ya sudah jelas, itu ada fi'ilun madin mabniun 'alal fathi. Zaidun fa'iluhu marfu'un bi dhammati zahirati. Wa nafsuhu. Nah, bagaimana cara mengi'rab lafal taukid? Nah, inilah diberikan oleh pensyarah di sini. Cukup ringkas dan simpel. Nafsuhu i'rabnya adalah taukidun lahu. Taukid untuk Zaid maksudnya. Wa taukidul marfu'i marfu'un. Dan taukid yang marfu', taukid maksudnya adalah lafal taukid yang mengikuti muakkad yang rofa, yang marfu'un, maka taukid tersebut dirofa'kan. Wa nasbihi, begitu pula mengikuti sisi i'rab nasab. Contohnya ra'aitu Zaidan. Otomatis nafsahunya mengikuti apa? Lafal Zaidan yang menduduki kedudukan maf'ul bih dan i'rabnya nasab dengan fathah, maka nafsa, nah lafal taukidnya di fathah atau di nasab pula. Taukidun lahu wa taukidul mansubi mansubun. Begitu pula untuk i'rab khafat. Nahu marartu bi Zaidin nafsihi. Nah, mengikuti isim yang dijer nafsihi, maka dia dijer juga dengan kasrah. Fa Zaidun majrurun bil ba'i wa nafsuhu taukidun wa nafsihi taukidun lahu wa taukidul majruri majrurun. Lalu untuk ma'rifat tidak usah dibahas dan tidak usah diberikan contoh lagi oleh pensyarah di sini. Karena setiap contoh yang kita baca di atas secara tidak langsung memberikan contoh apa? Taukid yang mengikuti sisi atau dari sisi ma'rifatnya. Walam yakul watan kirihi. Nah, dan dia maksudnya Al-Imam Ibnu Ajurum tidak mengatakan tankirihi dari sisi nakirohnya. Limadha? Lianna alfadha at-taukidi kullaha. Karena lafaz taukid, lafal taukid, yaitu lafal taukid itu apa? Yang kita ketahui tadi nafsuhu, kulluhum atau kulluhu. Nah, atau ainuhu, itu semuanya apa? Ma'arif, ma'rifat. Jadi semua lafal taukid itu ma'rifat. Tidaklah mungkin sesuatu yang ma'rifat mengikuti nakirah. Tidak akan mungkin ma'rifat mengikuti nakirah. Ini penjelasan dari siapa? Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. Akan tetapi ajaza dzalika al-Kufiyun. Ini sudah bermain kerana dua madrasah yang tempo hari ana berikan, bahwasanya ada dua madrasah di dalam keilmuan nahwu, atau bisa dikenal juga mazhab, tapi lebih cocoknya adalah madrasah. Kalau mazhab cocok di fikih, yaitu apa? Madrasah Basrah dan madrasah Kufah. Dan inilah saling berselisih faham. Lalu ajaza al-kufiyun dzalik atau ajaza dzalika al-kufiyun. Nah, akan tetapi orang-orang madrasah Kufah membolehkan hal tersebut. Membolehkan apa? Membolehkan taukid itu mengikuti isim nakirah. Membolehkan. Mana dalil mereka?
Dalil mereka adalah perkataan sumtu syahran kullahu. Sumtu syahran kullahu. Aku berpuasa sebulan penuh artinya. Syahron sebulan, kullahu setiap dari sebulan tersebut. Jadi tidak ada hari-hari yang bolong. Begitu. Contohnya. Faja'alu maka ja'alu mereka menjadikan yaitu ahli Kufah kullahu, lafal kullahu itu apa? Taukidan. Menjadikan tauki dan kullahu itu sebagai lafal taukid li syahron bagi syahron. Nah, walam yujibu dan mereka tidak mewajibkan mutabaqatahu kesesuaian lahu fitankir pada muakkad dari sisi nakiroh. Tidak mewajibkan kesesuaian. Jadi beliau pun juga tidak melarang ma'rifat juga. Jadi bisa menurut orang ahli Kufah bisa bahwasanya taukid mengikuti nakiroh maupun taukid mengikuti ma'rifat. Intinya beliau orang-orang ahli Kufah ini membolehkan. Tokohnya siapa? Dari sumber yang Anda baca, tokohnya itu Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai. Ini juga Rais di madrasah Kufah beliau, salah seorang imam dari Kufah. Lalu ada lagi seorang imam ulama nahwu bahasa Arab yang mana ia ketika wafatnya tahun 672 Hijriah, Al-Imam Ibnu Ajurum dilahirkan di Fes, kota Fes, Maroko, dan beliau meninggal di Andalusia. Namanya Ibnu Malik. Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah. Nah, beliau juga berpendapat dalam syair Manzumah Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Alfiyah beliau bahwasanya orang ahli Kufah berpendapat demikian. Membolehkan lafal nakiroh ini mengikuti isim, lafal taukid ini mengikuti isim nakiroh. Begitu ceritanya. Akan tetapi kita sebagai mubtadi dengan hamzah pemula, nah, berhusnuzon dengan apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Ajurum. Kenapa beliau tidak meletakkan fitankir di sini? Karena matanya ditujukan untuk pemula. Lalu pertanyaannya, ini kan ahli Kufah membolehkan, tapi Imam Ibnu Ajurum tidak meletakkan tankir dalam matanya. Lalu sebetulnya Al-Imam Ibnu Ajurum ini ikut ke madrasah mana? Basrah atau Kufah? Oleh sebab itu Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan banyak sekali biografi ahli nahwu dalam kitabnya Bughyatul Wu'ah fi tabaqatil lughawiyyin wan nuhah. Nah, itu. Biografi ahli nahwu, ahli bahasa. Dan ditulis di sana biografinya Al-Imam Ibnu Ajurum, dan beliau tidak mengatakan bahwasanya beliau mengikuti madrasah Kufah sepenuhnya. Hanya dengan indikator atau indikasi beliau menggunakan takbir ibarah khafat. Tidak. Begitu. Ini sedikit sejarah. Itu ada 3 jilid kalau nggak salah kitabnya, tafadhol dibaca. Allahu a'lam apakah terjemahannya tersedia atau tidak. Baik, kita lanjut. Wa yakunu bi alfadzin ma'lumatin. Dan lafal taukid itu yakunu dengan lafal-lafal ma'lumah yang telah diketahui. Nah, wahia an-nafsu. An-nafsu. Dan salah satu lafal taukid adalah an-nafsu. Bermakna apa? Az-zat. Dia bermakna zat. Bermakna zat. Ya, zat gitu. Contohnya apa? Ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid zatnya. Ya, benar-benar dirinya Zaid itu telah datang. Lalu ada lagi yang kedua lafal taukid itu ain, al-ain, ain. Bimakna zat aido. Dia bermakna zat juga. Bisa antum sematkan atau sandarkan kepada orang. Ja'a Zaidun ainuhu. Telah datang Zaid matanya. Kalau diartikan secara harfiah sedikit lucu. Telah datang Zaid matanya.
Bukan matanya Zaid datang dibawa sama orang. Ini habis donor mata lah, bukan. Tapi secara maknanya bahwasanya Zaid itu telah datang matanya saya datang apalagi di dirinya. Begitu kira-kira. Wakulu dan lafal taukid berikutnya adalah kullu. Nah, setiap semua. Jadi kullu itu adalah lafal taukid. Nahwu ja'al qaumu kulluhum. Ja'al qaumu kulluhum. Fal qaumu maka kaum. Nah, ini i'rab dari kulluhum. Fal qaumu i'rab dari ja'al qaumu kulluhum. Fal qaumu fa'ilun. Kaum fa'il bagi ja'a. Wa kullu taukidun lil qaum. Wal ha'u mudhafun ilaih. Wal mim alamatul jama'i. Lalu ada tawabi'. Ada tawabi'. Nah, jadi khusus untuk jadi afwan, jadi ada ajma'. Nah, lafal taukid berikutnya adalah ajma'. Nah, ajma'. Kita sering mendengar lafaz apa? Ajma'in, ajma'un. Nah, ini lafal taukid semuanya juga seluruhnya sama seperti kullu. Contohnya ja'al qaumu ajma'u. Ja'al qaumu ajma'u. Telah datang satu kaum seluruhnya. Gitu. Telah datang satu kaum seluruhnya. Kalau kulluhum itu setiap dari mereka. Bisa diartikan semuanya. Gitu. Fa'ajma maka ajma ini adalah taukid lil qaum marfu'un bi dhammati zahirati. Lalu ada tawabi. Nah, ini yang tadi ingin Anda bahas. Tawabi. Tawabi ajma. Nah, jadi khusus untuk lafal ajma, dia bisa diikuti tiga lafal lagi, yaitu akta'u, abta'u, absa'u. Nah, akta'u, abta'u, absa'u. Tiga lafal ini bisa antum ikutkan kepada lafal apa? Lafal ajma di belakangnya. Gitu. Dan apa fungsi dari tiga lafal ini? Akta'u, abta'u, absa'u. Ini hanya untuk mubalaghah. Mubalaghah. Orang Arab itu emang seringkali seperti itu. Kalau antum masih belum percaya, nah dia tambahkan lagi dengan lafal taukid, bahkan tiga sekaligus. Nah, mau nggak percaya apa lagi kita? Urusan kadzib atau sidq atau jujur itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Ketika ada orang yang mengatakan. Tapi dengan orang yang mengatakan ada tiga lafal atau empat lafal taukid sekaligus. Contohnya gitu. Contohnya di sini. Ja'al qaumu ajma'una akta'una abta'una absa'una. Masyaallah. Telah datang satu kaum benar-benar seluruhnya. Dikuatkan dengan empat lafal taukid sekaligus. Ajma'una akta'una abta'una absa'una. Gitu. Taib. Jadi lafal akta'u wa abta'u wa absa'u itu apa? Yu'ta biha fi taukid tabi'atan. Nah, didatangkan dengannya fi taukid. Nah, dalam lafal taukid tabi'atan sebagai apa? Sebagai pengikut. Nah, tabi'atan kita baca mansub karena menjadi hal di sini. Tabi'atan. Nah, menjadi apa dia? Menjadi pengikut. Untuk apa? Ajma. Untuk ajma. Contohnya yang tadi Anda bacakan, ja'al qaumu ajma'una akta'una abta'una absa'una. Ajma'una dia mengikuti bentuknya apa? Jama' muzakkar salim. Kalau yang lain-lain itu apa? Cukup disandarkan kepada domir. Tapi kalau ajma'un tidak, dia mulhaq, dia diikutkan dengan bentuk jamak muzakkar salim dengan waw dan nun tambahannya. Ketika rofa, ketika nasab ya ketambahan ya dan nun. Wa i'rabuhu dan i'rab dari kalimat ja'al qaumu ajma'una akta'una abta'una absa'una, i'rabnya ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal qaum fa'ilun marfu'un bi dhammati zahirati wa ajma'u taukidun lil qaum. Jadi taukidnya cuma satu, taukidnya
ajma'un. Marfu'un bil wawi. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkaris salimun. Wan nun nunun iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Wa akta'una, nah dia adalah yang mengikuti juga, yang mengikuti ajma. Maka dia dibilang juga sebagai taukid. Taukid tsani, taukidus tsanin. Wa abta'una salis. Wa absa'una rabi'. Nah, taukid rabi' yang keempat. Jadi ada 4 lafal taukid. Wa i'rabuha, dan i'rab dari akta'u, abta'u, absa'u pada contoh ja'al qaumu ajma'una akta'una abta'una absa'una. I'rabnya apa? Ka i'rabi ma qablaha, seperti i'rab yang sebelumnya. Wa utiya biha li ziyadati taukidi wal mubalaghah. Nah, ini dia. Dan lafal taukid yang 3 tadi pada contoh di atas itu didatangkan untuk apa? Untuk menambahkan taukid saja. Menambah taukid dan mubalaghah. Mubalaghah. Orang Arab memang sering sekali mubalaghah. Oleh sebab itu ketika teman-teman nanti berselancar membaca menelaah karya sastra Arab akan menemukan kata-kata yang tinggi, kata-kata yang indah. Maka memahami sastra Arab atau ya, adab, al-adab al-Arabi itu sedikit lebih sulit. Nah, ketimbang memahami Al-Quran. Karena dia perkataan manusia. Sedangkan Al-Quran perkataan Allah SWT. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengatakan sulit mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Atau menghafal Al-Quran bahkan. Begitu. Wa kulluha, dan setiap dari mereka yaitu ajma'u, nah, memiliki makna, makna. Makna ajma'un, memiliki makna akta'u. Jadi makna dari akta'u, lafal akta'u, kalau ajma'u itu maknanya apa? Berkumpul ya. Kalau akta'u itu maknanya apa? Ma'khudun, dia diambil dari qaulihim, perkataan mereka, perkataan orang Arab. Nah, takatta'a al-jildu atau al-juldu, takatta'a. Nah, jadi ini makna dari akta'u. Nah, makna dari akta'u itu diambil dari perkataan takatta'a al-jildu. Nah, jildu itu artinya apa? Kulit. Kulit. Jildu itu artinya kulit. Takatta'a artinya apa? Bersentuhan. Begitu. Nah, ini bisa antum maknai sendiri. Maknanya. Kenapa dia bisa dijadikan lafal taukid untuk ajma. Jadi al-jildu takatta'a. Kulit bersentuhan. Jadi bersentuhan. Kulit dengan kulit. Itu makna dari akta'u. Kalau ada kulit bersentuhan dengan kulit, berarti dalam keadaan tersebut orangnya banyak atau tidak? Banyak. Misalkan seperti di komuter Jabodetabek. Nah, itu ada kemungkinan besar kulit bertemu kulit antara penumpang satu dengan penumpang lainnya. Maka di dalam satu gerbong itu ada banyak orang atau sedikit? Banyak, berkumpul semua orang di sana. Jadi ini hanya sedikit majas atau mubalaghah ya. Nah, begitu. Idza ijtama, apabila berkumpul. Nah, kalau orang berkumpul crowded gitu, bikin kerumunan, maka bisa dipastikan adanya kulit yang bersentuhan. Nah, itulah lafal akta'u diambil dari perkataan ini. Lalu abta'u dia diambil dari mana abta'u? Dari kata al-bat'i wa huwa tulul unuq. Wa huwa tulul unuq. Apa artinya unuq? Unukihim. Artinya apa? Leher. Tul itu artinya panjang atau tinggi, meninggi. Maksudnya leher-leher tinggi. Nah, ini juga kiasan lagi ya. Ketika kita berkumpul, nah, ini ada penjelasannya nih, kita baca dulu. Wal qaumu, seterusnya. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina talat a'naquhum. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina talat a'naquhum. Nah, dan kaum apabila kanu mereka itu mujtami'ina
berkumpul. Nah, ketika satu kaum itu berkumpul, contohnya ketika antum berkumpul ingin vaksinasi COVID, ngantri misalkan, pasti apa? Tolat a'na kuhum, memanjangkan leher antum dengan cara apa? Jinjit. Misalkan antum mohon maaf bertumbuh yang tubuhnya tidak terlalu tinggi gitu. Nah, karena banyak orang ingin melihat antriannya sudah berapa gitu, pasti antum jinjit. Secara tidak langsung itu antum telah meninggikan leher antum. Faja'aluhu, maka mereka itu menjadikan kalam ini yang tulul unuk untuk abta'u sebagai apa? Kinayatan. Kinayah ini ada di bab balaghah ya, di pelajaran balaghah, ilmu bayan kalau nggak salah. Sebagai kiasan. Kinayah itu kiasan artinya. Minal ijtima, dari berkumpul. Lalu lafal taukid yang ketiga untuk ajma'u ya. Nah, yaitu absa'u. Nah, absa'u itu makhudun, diambil dari apa? Minal bas'i, dari kata al-bas'u, bas'u ya, dari kata al-bas'u. Apa artinya? Wa huwa al-araqu al-mujtami'i fayakunu bima'na ajma'u. Nah, al-araq artinya apa? Araku bukan iraq, tapi araku artinya keringat. Keringat al-mujtami. Nah, jadi keringat kalau berkumpul itu gimana? Nah, itulah absa'u. Keringat yang berkumpul, bercucuran, berkumpul, keringat itu basah. Nah, fayakunu bimakna ajma. Maka mereka tadi itu bermakna apa? Ajma, sama. Hanya kinayah saja, kiasan. Walamma kanat hadhihi al-alfadhu ats-tsalatsatu la yu'ta biha ghaliban illa ba'da ajma'u sumiyat tawabi ajma. Walamma kanat, maka tatkala kanat hal tersebut atau hadhil alfaz, lafaz-lafaz ini yaitu 3 lafal tadi. Nah, 3 lafal tadi yang akta'u, abta'u, absa'u, la yu'ta, tidak didatangkan dengannya ghaliban, umumnya kebanyakannya, kecuali ba'da apa? Ba'da ajma'u. Boleh nggak kita meletakkan akta'u, abta'u, absa'u setelah lafal kulluhum? Nggak boleh, la yajuz, tidak boleh. Lafal akta'u, abta'u, 3 lafal ini hanya boleh diletakkan setelah lafal ajma'u. Wasumiyat, dan 3 lafal tersebut disebut juga sebagai apa? Tawabi ajma. Pengikutnya ajma. Begitu. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Takulu qama Zaidun nafsuhu. Nah, antum katakan telah berdiri Zaid dirinya. Fa Zaidun fa'ilun wa nafsu taukidun lahu wal ha'u mudhafun ilaih. Itu keadaan rafa. Dan keadaan nasab, wa ra'aitul qauma kullahum fal qauma maf'ulun bihi. Li ra'aitu maf'ul bihi dari fi'il fa'il ra'aitu, wa kulla taukidun, dan kulla itu adalah taukid kaum, kepada kaum. Nah, untuk kaum, bagi kaum. Wal ha'u, nah, mudhafun ilaih, wal mim alamatul jam'i, itu untuk keadaan nasab. Wa marartu bil qaum, wa marartu bil qaum ajma'ina, wa marartu bil qaumi ajma'ina. Fal qaumi majrurun bil ba'i wa ajma'ina tawkidun lil qaum majrurun bil ba li'annahu jam'u mudhakkarin salimun atau mudzakkari salimun. Wan nunu, dan nun pada lafal ajma'ina yang terakhir nunnya itu adalah iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita tentang taukid. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi pada intinya Ana ingin menambahkan bahwasanya lafal taukid itu, lafal taukid, apa saja lafal taukid? Yaitu an-nafsu, ain, kullu, ajma. Ketika ia ingin menjadi lafal taukid, maka harus ada domir yang disematkan. Domir ini kembali kepada mana? Kembali kepada muakkadnya.
Harus ada dhamir. Oleh sebab itu, yaitu kullu. Nah, kullu ini termasuk lafal yang membutuhkan mudhof ilaih. Lafal yang membutuhkan mudhof ilaih. Kullu. Maka setiap setelah kullu itu menjadi mudhof ilaih kalau dia isim zahir. Kalau setelah kulu itu dia huruf jar, maka kulunya harus ditanwin. Dan tanwin yang ada pada kulu tersebut dinamakan tanwin iwad. Jadi tanwin ini juga ada pembagiannya. Insya Allah akan didapatkan pada kitab yang lebih tinggi. Sampai sini paham? Kalau misalkan contoh di dalam Al-Quran, mungkin kalau ada teman-teman yang ada Al-Quran di sampingnya bisa dilihat surat Al-Baqarah ayatnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat 28 ya, ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, jami'a. Allah satu-satunya yang telah menciptakan khalaqalakum ma fil ardi, menciptakan seluruhnya yang ada di muka bumi. Lakum bagi kalian. Ada kata jami'an. Maka jami'an di situ apa? Apakah itu lafal taukid? Lafal taukid. Lafal taukid. Tapi kok kenapa bentuknya jami'an? Karena apa? Dia menjadi hal. Dia lafal taukid. Lafalnya itu ada lafal taukid, tapi dia dinasab karena menjadi hal. Jadi bisa salah satu fungsinya seperti itu. Akan kita bahas lebih detail lagi nanti di bab hal. Afwan, Ana berikan contoh ini karena yang hadir dalam pikiran Ana surat ayat ini. Gitu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu syukran lakum ala husni ihtimamikum. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Hayya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Qabla nakhtatim, Ana ingin mengingatkan sedikit tadzkirah kepada antum semua agar jangan lupa mengerjakan kuis-kuis yang telah diberikan oleh panitia, karena sejatinya kuis tersebut untuk memurojaah keilmuan kita, pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari. Dan untuk antum yang ikutnya mungkin kadang ikut, kadang tidak, la basma fi muskilah, tidak apa-apa untuk mengerjakan soal tersebut. Sebagai tolak ukur juga, mengukur kemampuan kita. Begitu. Baik, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.